bagian dari kehidupan kita, pekerjaan, apapun aktivitas kita, itu bagian dari misi juga. Yes. Jadi semua kita isi dalam semua kegiatan kita, itu kita jadikan itu bagian daripada misi kita sebagai anak Tuhan. Yes. Saya pulang dari sana itu Pak, saya ngerokok, lihat saya. Terus kalau saya minum Pak, udah nggak terima badan saya Pak. Nggak terima ya? Sudah nggak terima. Dari masa muda sampai kita tua, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Itu ada firman-Nya. Yes. Ya. Yes. Dari kita sejak masa muda sampai kita tua, sampai usia tua pun Tuhan tidak pernah tinggal. Amin. Dan anak cucunya tidak. Iya. Roti. Shalom Mitra Misioner. Misi Kita TV adalah wadah dan sarana untuk mengajak, mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi serta memobilisasi umat Tuhan supaya terlibat aktif dalam pelayanan misi dan menyebarluaskan kasih dan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Misi Kita TV, misi kita semua. Saya Tommy Ringo dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tamu yang luar biasa, yang rendah hati, tamu yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, tamu yang super sibuk tetapi tidak pernah sibuk untuk hormat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Beliau adalah Bapak Reni Octavianus Rorong. Selamat sore Pak, selamat datang di studio. Terima kasih Pak Tony. Selamat sore juga. Iya. Nah, bagi pemirsa Mitra Misioner, saya mau beritahukan bahwa Pak Reni ini adalah Ketua Umum PKKO, Persekutuan Kristen Karyawan Kristen Oikumene, Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene yang ada di Jakarta. Dan beliau juga adalah Komisaris Independen dari salah satu BUMN di negeri ini. Dan puji Tuhan, walaupun begitu sibuk Pak Reni ini, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang mengabdikan hidupnya melalui karir maupun apapun untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang dengan beliau. Pak Reni, apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat. Kurang lebih 1 bulan kita tidak ketemu Pak ya? Iya, 1 bulan lebih ya. Lebih Pak ya? Ya, tapi puji Tuhan kita sehat. Sehat semua ya Pak ya? Senang ketemu Pak Tony juga. Iya, baik Pak. Pak Reni, Iya. nah ini kan Bapak sangat-sangat sibuk, sangat-sangat luar biasa. Salah satu komisaris independen di salah satu BUMN. Tapi kok mau terlibat dalam pelayanan misi? Gimana sih Pak awal ceritanya itu Pak? Ya, sebetulnya kalau bicara kesibukan, saya sih yakin semua orang sibuk ya. Iya. Ya, dengan segala aktivitas yang ada, pasti ada kesibukannya. Tapi kalau ditanya kenapa mau terlibat dalam pelayanan misi? Karena saya sih punya prinsip bahwa bagian dari kehidupan kita, pekerjaan, apapun aktivitas kita, itu bagian dari misi juga. Yes. Jadi semua kita isi dalam semua kegiatan kita, itu kita jadikan itu bagian daripada misi kita sebagai anak Tuhan. Yes. Itu ya Pak Ton ya, yang ya menurut saya penting untuk kita sama-sama sikapi bahwa siapa yang nggak sibuk ya. Iya ya. Tapi misi pelayanan juga harus jalan. Harus jalan ya. Ya kan semua dari Tuhan. Apa yang kita bisa banggakan? Yes. Dikasih kesibukan dari Tuhan. Iya. Bersyukur masih dikasih kesibukan. Iya ya. Iya Pak Tuhan. Ya kan kita juga kumpul di sini semua karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan ya Pak. Karena seperti Bapak beritahu tadi bahwa pekerjaan kita pun juga sebenarnya misi kita kepada Tuhan, yaitu menyebarkan kasih dan terang kepada siapapun di dalam dunia kerja kita kan Pak, kan kasih Kristus ya, begitu kurang lebih Pak. Iya, memang demikian adanya Pak Ton. Jadi prinsip saya sebetulnya sejak saya bekerja pertama kali dulu di salah satu bank, saya ya puji Tuhan taruh misi dan visi itu dalam diri saya. Dimanapun saya berada,
bendera misi itu harus ada. Harus ada. Jadi saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan kasih satu kepercayaan dalam pekerjaan, tetapi juga ada kepercayaan Tuhan untuk ada dalam pelayanan di tempat bekerja itu. Iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Bersyukur dan Tuhan bukakan jalan. Karena PKKO sudah 34 tahun ya Pak ya, baru ini ulang tahun ya Pak ya. Jadi itu kalau bicara persekutuan PKKO ini tahun ini tahun yang ke-34. Ya, tahun 34 ini sudah cukup senior ini, ya kan. Jadi persekutuan ini wadah yang Tuhan bentuk lewat satu yayasan namanya Lembaga Pelayanan Profesional Indonesia, dulu namanya Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia. Nah, sebetulnya PKKO ini cikal bakal pelayanan saya untuk lebih terjun lagi, Pak. Itu PKKO 34 tahun yang lalu. Gimana itu awalnya itu, Pak? Wah, ini panjang banget ceritanya. Iya. Jadi saya sebenarnya bukan, saya memang dilahirkan dari Kristen. Saya bahkan terakhir bapak saya itu gembala sidang, wakil gembala sidang. Wakil gembala sidang. Ya, salah satu denominasi yang ada di gereja yang ada di Manado. Manado. Nah, kalau mau melihat kehidupan saya ini, memang dari kecil saya Kristen, tapi Kristen yang kalau saya flashback kehidupan saya ini nggak layak saya nih, benar. Terlalu nakal saya ini. Sama dengan anak wakil gembala sidang. Dulu ayah saya belum terakhir ini. Tapi saya memang dari kecil sudah sekolah minggu, saya main drama sekolah minggu, ya terlibat dalam kegiatan gereja. Tapi kenakalannya juga luar biasa. Ya. Jadi kalau memang boleh sedikit flashback, Pak. Silakan. Saya sebenarnya karena nakalnya itu, Pak. Saya tanpa sepengetahuan saya, ibu saya itu telepon kakaknya. Ya, kakaknya itu yang kebetulan sudah ada di Jakarta, sudah bekerja, sudah tinggal di Jakarta. Nah, kakaknya ibu saya ini saya paling segan. Ya, jadi saya takutlah sama dia ngomong apa saya pasti iya. Singkat cerita saya datanglah ke Jakarta. Ya, dengan segala konsekuensinya. Jadi namanya juga merantau lah istilahnya. Merantau. Jakarta, kemudian saya disekolahkan sama paman saya di sini, SMA, karena saya potong sedikit, di kampung, Pak, di tempat saya sekolah dulu, raport saya cuma 2 yang biru, Pak. 1 yang biru. Tapi lihat ya, pendidikan agama Kristen saya 9, Pak. 9. Sama dulu namanya pendidikan PMP. Modal Pancasila. Moral Pancasila. Ya. Pendidikan moral Pancasila. 2 itu, Pak, yang menunjang saya bisa naik kelas, Pak. Iya ya. Yang lain merah semua, Pak. Itu merah semuanya. Bapak bisa bayangkan. Tapi puji Tuhan, pendidikan agama Kristen saya itu 9. Datanglah ke Jakarta. Di Jakarta, Pak. Pak Ton, saya sudah paman saya ini mencarikan saya sekolah. Jadi dari beberapa sekolah, satu sekolah bisa terima saya. SMA yang Jakarta Timur. Tapi tahu nggak, Pak? Syaratnya apa? Saya harus buat surat pernyataan, Pak. Surat pernyataan, karena mungkin dia lihat rapor saya merah semua, hanya 2 warna biru. Surat pernyataan bahwa saya tidak boleh melakukan keonaran di sekolah ini. Bapak bisa bayangkan situasi itu, Pak. Saya tanda tangan. Nah, sejak di Jakarta lah sedikit merubah kehidupan saya. Walaupun belum, Pak, masih nakal juga. Ya, istilahnya kenakalan anak SMA zaman dulu. Kita punya geng, waduh, pokoknya cukup nakal lah. Ya, saya pernah mengalami satu tingkat kenakalan yang, ya, dulu Bapak ingat nggak, yang suka ganja dan sebagainya. Saya pernah ngalami itu, Pak. Iya ya. Alami. Berarti sama-sama pernah ngalami gitu, Pak ya? Terus dulu, Pak, kita pernah ngalami. Jadi betul-betul saya mengalami satu pengalaman hidup. Saya anggap itu pengalaman hidup. Di mana tingkat kenakalannya cukup luar biasa. Tetapi karena mungkin saya yakin Tuhan sudah menuntun saya. Karena firman Tuhan juga bilang kan, sejak dalam kandungan dia sudah merajut kita kan. Pemasmur sampaikan seperti itu. Sejak dalam kandungan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Kenapa? Karena walaupun saya nakal, Pak, tapi minggu saya ke gereja. Iya.
Saya ke gereja Minggu. Walaupun orang rumah belum, saya pasti ke gereja. Ya, saya sudah bangun, saya siap-siap untuk pergi ke gereja. Nah setelah itu kemudian setelah lulus SMA, puji Tuhan, membaiklah nilai saya, baik nilai saya. Bahkan saya ingat sekali loh Pak. Ini makanya perkataan itu doa loh. Doa, perkataan itu doa. Waktu saya ketemu, saya salaman sama guru pembimbing, kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah, saya pamit. Ya. Sekolah saya pamit. Kemudian dia minta, mana ijazahmu katanya. Saya tunjukin dong ijazah. Dia ada satu titik dia tunjuk begitu, dan dia bilang begini, satu saat Anda menjadi direktur. Amin. Wah, luar biasa banget ya. Saya nggak pernah lupa itu. Iya. SMA di Jakarta Timur. Makanya perkataan itu sesuatu yang nggak boleh sembarangan. Bersyukur saya dapat perkataan yang bagus kan. Iya. Betul. Dikasih semangat, motivasi, betul. Dan itu benar-benar tertarik. Dan kemudian saya nggak kuliah, saya bekerja dulu. Saya tadinya cita-cita jadi pilot Pak. Oh, cita-citanya. Jadi pilot, dan saya sudah sampai pada tahap tes di Curug zaman dulu. Pilot tapi gagal. Kemudian saya masuk ke perbankan dengan modal ijazah SMA. Dengan modal ijazah. Ya, saya masuk perbankan, dan kemudian saya sambil kuliah. Sekolah. Jadi siang saya bekerja, sore saya kuliah. Kuliah di mana tuh Pak? Saya di Perbanas, S1 saya Perbanas. S1 Perbanas. Ya. Jadi alumni Perbanas ceritanya Pak. Alumni Perbanas. Ya. Tapi luar biasanya juga Pak. Tuhan, saya bersyukur sekali karena di tengah-tengah pekerjaan saya yang baru saya masuk Pak, adanya nggak ada kegiatan kerohanian di situ. Ya. Tapi puji Tuhan gerakan saya juga terus terang aja, saya pikir Roh Kudus saya nggak tahu juga Pak. Ya saya juga masih merokok, masih bandel, tapi punya kerinduan Pak untuk bangun satu semacam persekutuan doa di tempat saya bekerja. Wah, luar biasa. Dari mulai 2 orang, 3 orang, 2 orang malah. Kami berdua Pak, Biasa sekali. saya sama sahabat saya laki-laki juga Pak. Jadi kami setiap kali kami selesai kerja, ayo kita doa dulu. Ya, kita doakan perusahaan ini. Berdua Pak. Orang-orang mungkin pikir, ngapain ini berdua nih masih ke ruangan kan? Kita berdoa. Kita doakan perusahaan, dan terus bertambah. Dan akhirnya saya bersyukur. Tempat saya bekerja dulu satu institusi perbankan swasta yang besar, dan saya dengar sekarang ini Pak, dari cikal bakal 2 orang itu Pak, yang berdoa tadi, sekarang ini di masing-masing cabang sudah pos-pos pelayanan. Saya bersyukur. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Itu Pak Ton ya. Itu awalnya. Ya, itu awalnya kegiatan pelayanan saya di situ. Kegiatan pelayanan saya sambil bekerja, kemudian saya melayani. Dan itu terus. Saya pindah ke institusi yang lain. Saya bangun bendera di situ. Bukan saya bangun, Tuhan bangun lewat saya. Satu kegiatan pelayanan di situ. Terus sampai saat ini saya bersyukur dipercayakan Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. Dan itu kan misi Pak. Yes. Ya, itu kan misi. Yes. Jadi pekerjaan kita adalah panggilan kita, pekerjaan kita adalah misi kita, betul. Panggilan kita adalah penggembalaan kita ya. Ya Pak Reni ya. Betul Pak. Jadi benar-benar di dalam pekerjaan kita ya kita harus merefleksikan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Itu tidak mudah Pak Ton. Enggak mudah Pak. Karena dunia bisnis itu dunia kita bertarung di situ Pak. Siapa yang nggak mau karirnya naik kan? Naik, iya. Tapi kita sudah di stigmakan sebagai hamba Tuhan di situ kan Pak. Jadi orang melihat Pak. Ya kan Pak Ton? Orang melihat sepak terjangnya seperti apa. Iya. Kita jadi seperti lampu sorot ya. Jadi istilahnya kita jadi liatin orang gitu ya. Iya. Bukan lagi di bawah ganteng ininya Pak. Iya. Tapi di atas. Pelitanya sudah udah dia taruh di atas ganteng. Tapi saya bersyukur, ya artinya saya melakukan itu dengan sukacita, dengan semangat, dan saya bersyukur ada orang-orang yang terus terlibat ya, terus terlibat di situ dalam pelayanan. Dan saya melihat Pak, kadang-kadang begini ya Pak, orang punya stigma kalau kita minoritas nih, seringkali kita merasa kayaknya agak sulit nih untuk karirnya naik. Tapi saya justru terbalik Pak.
Saya mau sampaikan lewat misi TV ini nih. Di tempat kita bekerja dimanapun, ya mau di lembaga di institusi manapun, ini bukan soal minoritas, soal kualitas anak Tuhan. Amin. Itu soal kualitas. Ya. Orang akan melihat kita dari kualitas. Ya. Jadi kita tidak boleh punya stigma seperti itu, karena jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi seturut dengan iman. Iya, betul sekali. Kalau kita sudah punya negatif berpikir bahwa saya kan minoritas, nggak mungkin saya mau dipromosi, nggak mungkin saya mau dinaikkan. Jadi seturut dengan iman. Iya, betul. Tapi kalau kita punya optimis bahwa bersama Tuhan, saya pasti akan cakap menanggung banyak hal. Itu kan jadi. Yes. Itulah terus Bapak lakukan, Pak ya. Saya bersyukur Tuhan kasih kepercayaan terus seperti itu. Iya. Saya bersyukur. Iya, bersyukur. Nah, balik lagi ke PKKO tadi. Nah, PKKO ini wadah yang Tuhan. Jadi waktu saya bekerja satu bank itu, Pak. Saya kan tinggal di daerah Kebon Sirih, ngekos di situ lah. Dan kemudian ada ajakan untuk retreat, Pak. Pak Ton, ajakan retreat. Dan kemudian saya daftar retreat. Ikut retreat dari Lembaga Pelayanan Pemuda Indonesia. Oke, yayasan tadi ya. Yayasan tadi. Retreat. Wah, saya datang aja, Pak. Nah, ada satu yang lucu, Pak, waktu saat mau retreat, Pak. Di pikiran saya kan di Jakarta belum pernah ikut retreat, Pak. Oh, belum ya? Baru kali itu, Pak. Di puncak kan, bikinnya di puncak. Di puncak, iya. Di pikiran saya, wah ini dingin nih. Jadi saya harus siapkan rokok sebanyak mungkin. Oh, bukannya jaket ya, tapi rokok sebanyak mungkin. Oke. Jadi saya beli itu 3 slop, Pak. 3 slop tuh ya? Nggak tahu, satu slop kan kita terusin kan. Iya, betul. Dengan asumsinya, Pak, mungkin di sana ada yang perlu saya bagi-bagikan, Pak. Oke. Jadi, Pak, karena saya kumpulnya di Blok M, Pak, di Sungai Sambas. Karena saya beli rokok, Pak, cari rokok, Pak. Akhirnya saya terlambat, Pak. Bus sudah berangkat, Pak. Cuma gara-gara saya itu cari rokok. Bus sudah berangkat, Pak. Karena kebenaran lembaga kami ini, Pak, Yayasan LPP ini satu lembaga yang kalau buat acara nggak pernah terlambat, selalu on time. Disiplin berarti, Pak. Sangat disiplin soal waktu. Dimanapun, mau kegiatan apapun, mau rapat, mau ibadah, dia berangkat, Pak. Tapi memang kalau Tuhan sudah merancang hal yang baik, Pak, dia siapkan, Pak. Ada mobil yang standby. Satu mobil yang standby. Mana tahu ada yang terlambat. Saya terlambat, Pak. Jadi saya ikut mobil yang itu. Oke. Udah saya berangkat puncak. Dan singkat cerita, saya mulai ada pertobatan di situ. Ya, tadinya saya kok nggak ada yang merokok, karena dibacakan kan tata tertibnya kan, Pak. Tidak boleh merokok, tidak boleh ini. Dan ya kemurahan Tuhan juga saya ketemu istri situ, Pak. Sama ibu ketemu di situ ya. Ketemunya di situ di retreat di puncak. Tadinya saya mau jadi kan ada pemilihan raja dan ratu retreat, ya kan, Pak. Seingat saya, tadinya saya mungkin jadi rajanya, Pak. Istri saya ratunya. Kebetulan istri saya kalau nggak salah dia jadi ratu retreat, kalau nggak salah. Atau saya lupa ya, mungkin koreksi kalau saya salah. Tadinya saya mungkin mau dinominasikan, tapi mungkin ada panitia yang ngerokok, Pak. Jadi nggak jadi. Tapi ya disitulah pertobatan saya, Pak. Iya. Saya ingat Pak Royan Dita Soid itu yang pimpin. Oh, jadi pembicaranya berbicara dan ternyata dia tantang untuk lahir baru. Ya, kalau ditanya lahir baru, saya di retreat itu. Di retreat itu. Lahir baru, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan berupaya untuk meninggalkan kehidupan lama saya. Dan benar, Pak Tom. Sejak saya pulang dari sana itu, Pak, kalau saya ngerokok, pahit rasanya. Terus kalau saya minum, Pak, udah nggak terima, Pak, dan saya, Pak. Nggak terima ya? Sudah nggak terima. Wah, luar biasa sekali ya. Itu Tuhan yang bekerja luar biasa. Tuh retreat di sana yang 3 slop tuh akhirnya diapain tuh, Pak? Iya, saya taruh di laci aja, Pak. Kan? Saya kira dibuat di api unggun. Enggak. Ini dosa-dosa gue nih, gua. Memang ada itu, Pak. Kan ada kan? Ada. Tulis, kita robek, kita bakar. Ada sesi di mana seperti itu ada. Ada retreat, ada. Saya kira tadi 3 slopnya seperti itu kan? Sayang, Pak. Sayangnya. Tapi saya tinggalkan itu. Oke. Jadi saya mulai seperti itu. Jadi benar-benar jadi rokok itu jadi pahit.
Dan juga minuman itu akhirnya tubuh menolak. Itu nolak, Pak. Itu pada saya itu peminum, Pak. Peminum cukup edik lah soal seperti itu ya, soal rokok dan minum. Tapi itu setelah pulang itu nolak ke badan saya, Pak. Saya bersyukur. Dan kemudian dari retreat kedua dari yayasan yang sama, kita bikin kinasi. Kemudian ketua yayasan dan beberapa pengurus, singkat ceritanya, ingin membuat satu persekutuan baru khusus karyawan. Itu 34 tahun yang lalu. Dan kemudian ngobrol-ngobrol, dimintalah saya untuk menjadi ketuanya. Persekutuan Karyawan Kristen ini. Jadi kalau lihat background kenapa ada dalam pekerjaan, dalam PKKO, seperti itu, Pak. Jadi sejak itu saya dipercaya oleh yayasan dan juga oleh Tuhan tentunya untuk menjadi ketua umum persekutuan sampai hari ini. Ya. Sudah 34 tahun. 34 tahun. Walaupun sebetulnya 2 tahun yang lalu itu ketua pelaksananya itu kita sudah punya regenerasi. Ya, Ibu Kitty sudah menjadi ketua pelaksana daripada PKKO. Jadi saya sebetulnya dan teman-teman yang senior ya jadi tim doa sajalah melihat perkembangan pelayanan ini ke depan. Begitu, Pak Ton. Luar biasa, Pak Reni. Puji Tuhan. Nah, Pak Reni, saat ini kan Pak Reni kan adalah komisaris independen salah satu BUMN di Indonesia. Gimana tuh awal ceritanya, Pak? Karena saya dengar waktu kita ngobrol-ngobrol sudah pulang kampung tuh ceritanya, Pak. Kan sudah pensiun atau bagaimana? Iya, memang saya sudah usia pensiun. Jadi saya bersyukur sekali karena saya cukup lama di birokrasi, di pekerjaan di BUMN lah. Dari mulai zaman BPPN tahun 99. Saya start di lembaga pemerintah itu tahun 99. 99 ya. Sebelumnya saya swasta. 99 saya masuk namanya BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Kemudian saya masuk ke namanya ke perusahaan satu BUMN lagi setelah itu. Dan di situ saya pensiun. Pensiun. Dan nah inilah luar biasanya Tuhan ya. Yang begini. Ada ayat yang berkata begini. Dari masa muda sampai kita tua, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Itu ada firman-Nya. Yes. Ya. Dari kita sejak masa muda sampai kita tua, sampai usia tua pun Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Dan anak cucunya tidak pernah roti. Saya aminkan itu, Pak. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan saya, Pak. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan begini loh. Nggak rugi loh melayani Tuhan. Nggak rugi kita terlibat dalam pelayanan. Yes. Nggak, sangat. Jadi jangan berpikir bahwa dengan kita terlibat dalam pelayanan, dalam misi misalnya, itu kemudian Tuhan mengambil kesenangan kita, Tuhan mengambil hal-hal yang kayaknya nggak begitu amat. Malah menurut saya Tuhan tambah-tambahkan pergaulan yang sehat buat saya. Amin. Tambah-tambahkan sahabat-sahabat yang baru, tambah-tambahkan satu pekerjaan yang lebih buat saya. Amin. Itu yang saya lihat luar biasa sekali. Wah, ini jadi kadang-kadang orang berpikir begitu kan. Sudah terlibat dalam, tapi juga begini lah. Kita melayani Tuhan, tapi profesi yang kita geluti juga jangan sampai juga itu semacam di nomor 2-kan, dihadirikan ya, atau itu sebagai aksesoris saja. Enggak, Pak. Kita juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga apa? Kita jadi berkat. Jadi berkat bagi banyak orang. Nah, setelah saya pensiun, Pak. Ya, setelah saya pensiun dan saya memang saya berdoa kepada Tuhan. Ya ini jujur saja, Pak, Tuhan, bahwa walaupun ada sedikit-sedikit usaha yang dirintis, tapi dalam hati saya masih membutuhkan, Pak, income yang bukan saja untuk diri saya sendiri, tapi untuk menopang banyak hal. Ya. Saya harus berdoa, kepada Tuhan. Dan singkat cerita, Pak Ton, saya ini kagum dengan Tuhan bahwa saya mau katakan begini loh. Mungkin teman-teman yang nonton ini juga, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Amin. Nggak pernah Tuhan biarkan. Yes. Saya justru di saat saya
saya lagi di kampung Pak. Lagi di kampus setelah masa pensiun kan, ya paling kita kan coba lihat-lihat di kampung, mau usaha apa di sana kan. Justru di titik itu, di kampung saya juga berdoa, saya minta juga kepada Tuhan. Disitulah kemudian saya ditawarkan untuk masuk lagi di satu BUMN. Ya, dan sampai hari ini saya bersyukur karena menurut saya sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. Mungkin saya pikirkan sih, tapi saya nggak kepikiran mau ada di posisi itu. Iya, luar biasa sekali. Nggak pernah saya pikir, tapi ya itu padahal sudah di kampung ya Pak ya. Di kampung. Dapat telepon dari salah satu dan satu pejabat. Makanya Wali Jakarta. Anak buahnya Pak Erick Thohir disebut begitu kok kita. Ya, jadi kalau ya kita karena ini mungkin salah satu BUMN. Jadi ya yang bos kami Pak Erick. Iya, betul. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan baik dan Tuhan juga mengerti kebutuhan kita, mengerti keadaan kita, dan mengerti apa yang menjadi harapan kita. Dia tahu persis. Jadi bukan berarti karena saya melayani kemudian saya berharap sesuatu, enggak. Ya, melayani itu ya melayani saja. Karena kan saya melayani sudah dari zaman sudah lama. Sudah lama ya, betul. Mesti menyadari bahwa kita ini sebetulnya sejak kita dilahirkan sebetulnya untuk misi loh. Iya, betul sekali. Kita dilahirkan untuk misi. Waktu kita mengambil komitmen percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terikat dengan satu perjanjian misi. Yes, amin. Terikat loh kita. Jangan kita pikir enggak, misi kan itu talenta, bukan. Misi bukan talenta. Misi itu kewajiban dan wajib dilaksanakan. Dan itu adalah perjanjian kita ya Pak. Ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terikat dengan perjanjian. Iya, terikat dengan perjanjian. Tinggal masalahnya mau apa enggak. Iya. Itu. Walaupun sudah ada perjanjian, mau dilaksanakan. Iya, betul. Saya mengambil komitmen melaksanakan. Yes. Karena Amanat Agung bicara itu kok Pak. Iya, betul sekali. Matius 28 jelas sekali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya kan? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Itu amanat karena semua bangsa. Mandatori. Mandatori. Bukan opsi. Nah, itu tadi Pak, ada sedikit tadi menggelitik saya pernyataan Bapak bahwa kadangkala kan kita kalau udah terjun di pelayanan, profesi kita sebelumnya itu di nomor 2 kan, di anak tirikan. Seperti itu Pak. Nah, jadi seharusnya bagaimana menyikapinya kalau dari sisinya Pak Reni? Jadi kalau menurut saya Pak, tadi Pak, balik lagi. Pelayanan itu jangan jadikan alasan untuk kita malas-malasan bekerja, tidak produktif dalam pekerjaan, tidak menghasilkan output yang baik dalam perusahaan tempat kita bekerja atau bisnis gitu Pak. Nggak bisa. Justru harusnya pelayanan itu mendorong kita Pak. Mendorong kita untuk kita bisa sungguh-sungguh memaksimalkan kemampuan kita nih, potensi diri kita untuk kita meningkatkan karir, usaha, bisnis apa. Itu semua dasarnya itu pelayanan. Itu dia Pak ya. Itu Pak. Nah, jadi saya ini ya tentunya kita mesti memperlengkapi diri kita dengan berbagai hal yang menunjang pekerjaan kita, menunjang pelayanan kita, menunjang usaha kita, bisnis kita. Itu harus ya kalau kita harus tambah pendidikan, tambah sekolah. Kita why not? Iya, betul sekali. Seminar ikutin. Jadi jangan malah kita mengupgrade ini gitu Pak, skill kita ya Pak ya. Jangan jangan mager gitu Pak. Malas gerak. Jangan malas gerak. Apapun kita. Iya. Itu loh Pak. Luar biasa. Nah, Pak Reni, beberapa waktu yang lalu kan Pak Reni itu khotbah di gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan kan Pak. Nah, ada satu statement Bapak yang itu sangat-sangat menginspirasi saya dan juga jemaat itu Pak, yaitu bahwa setiap ketemu uang itu Pak Reni itu walaupun dia Rp500 itu tidak pernah menyia-nyiakannya, bahkan membersihkannya dan Bapak jadikan itu alat untuk memberkati orang. Gimana tuh ceritanya Pak? Ya saya mungkin tipe orang yang ini Pak Ton ya, tipe orang yang mudah iba dengan orang lain mungkin ya Pak ya. Jadi
dasar seperti itulah mungkin yang ya saya bersyukurlah ada perasaan seperti itu. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang selalu bilang begini, kan sudah ada yayasan sosial, sudah ada yayasan ini, udahlah. Tapi saya enggak, Pak. Ya. Nah, balik lagi ke tadi, Pak. Sampai hari ini, Pak. Bahkan kemarin pun saya masih nemu uang 1.000, Pak. 1.000. Itu sudah ini, Pak. Sudah ada sama teman-teman, sudah jorok lah. Ngumpul sama teman saya, ngumpul. Kemudian ada uang 1.000 perak ada udah di tempat yang harusnya sih udah nggak bisa diambil lah. Ya ada kotoran dan sebagainya. Ada sampah lah. Ada sampah. Okay. Saya ambil, Pak. Saya ambil, Pak. Dan kemudian saya bersihkan. Saya punya satu celengan ini, Pak. Celengan tempat naruh yang saya nemu itu, Pak. Dan kemudian, Pak, kalau saya mau keluar rumah, ya, saya coba ambil itu, Pak, taruh di mobil, Pak. Oke, taruh di mobil. Jadi ini mungkin saya sih, Pak, saya nggak tahu ini teman-teman, tapi saya pribadi, Pak, saya mengupayakan, Pak, setiap hari siapapun, Pak, paling nggak ada sedikit berkat buat mereka. Yes. Mau dari situ mau berapapun. Mau 5.000, mau 2.000, mau 3.000. Saya punya tekad saya, Pak. Tekad. Paling enggak setiap hari saya ada berkat yang saya bisa bagikan ke orang siapapun. Ke pemulung, tukang ondel-ondel, tukang sampah, apa. Iya. Jadi intinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak jadi berkat ya, Pak. Iya, kadang-kadang kita banyak cara-caranya ya, Pak. Saya mengatakan, Pak, dari saya mungut seperti itu, Pak. Nanti kawan ke rumah saya, Pak. Kayaknya ini sudah penuh, Pak. Satu toplesnya. Toples itu, Pak. Udah banyak, Pak. Selain yang dari saya juga. Tapi betul. Itu kan coba Bapak bisa bayangkan. Itu 100.000 mungkin ada, Pak. Iya ya. Dan kita anggap enteng ini. Kita namanya itu membuang berkat. Iya, membuang berkat. Menyanyiakan berkat. Iya. Kumpulin lagi satu-satu, kasih orang. Itu lebih bermanfaat. Iya, luar biasa. Jadi itu, Pak Ton. Iya, jadi Misi Kita TV, Pak Reni ini benar-benar orang yang mudah ibah, digerakkan oleh belas kasihan. Dan puji Tuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Reni ini menginspirasi kami, sehingga kami juga sekarang sudah mulai melakukan itu, tidak pernah mau menyanyiakan yang tadi tuh, Pak. Yeah. Nah, seperti itu, Pak. Nah, karena waktu juga ya Pak Reni, karena waktu juga. Yeah. Nah, ada pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan kepada pemirsa Misi Kita TV, monggo Pak disampaikan. Iya, kepada Misi Kita TV ya, Misi Kita TV, ya bersyukur kita punya wadah seperti ini ya, seperti Misi TV ini. Dan kalau bicara pesan-pesan, kita ingat saja bahwa ada amanat agung yang Tuhan percayakan yang berikan kepada kita, ya, yaitu untuk memberitakan Injil mengabarkan kabar baik kepada dunia ini, dimanapun kita berada. Jadikan berkat, jadilah kita jadi orang yang melaksanakan itu. Bukan kita menjadi orang yang pasif, tapi jadi orang yang aktif dalam melakukan misi sesuai dengan amanat agung itu. Jadi berkat buat orang lain. Luar biasa. Jadi pemirsa Misi Kita TV, dari diskusi bincang-bincang kita dengan Pak Reni Rorong, pertama, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat atas hidup kita sudah terikat perjanjian. Perjanjiannya itu adalah misi, yaitu memberitakan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid. Itu yang pertama. Ketika bincang-bincang juga dengan Pak Reni tadi, kita dapat poin penting bahwa pekerjaan kita adalah panggilan kita. Pekerjaan kita adalah tempat penggembalaan kita. Makanya Pak Reni tadi sebutkan, jangan karena terlibat dalam pelayanan, pekerjaan jadi terabaikan, jadi nomor 2. Karena apa? Pekerjaan kita juga adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada perusahaan dan orang-orang di sekitar. Jadi seperti kata Pak Reni, jangan mager. Ayo semangat. Terus upgrade diri. Sering ikut seminar, sering ikut pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Supaya bersama-sama. Dan yang terakhir tadi kata Pak Reni, jangan punya stigma. Karena kita minoritas, kita tidak akan mungkin bisa kemana-mana. Karena apa? Stigma itu salah. Karena apa? Firman Tuhan katakan demikian di dalam Mazmur 75 ayat 7 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Artinya apa? Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Dan puji Tuhan, Pak Reni adalah saksi hidup
bagaimana terlibat aktif dalam pelayanan sebagai Ketua Umum PKKU, Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene, tetapi Tuhan angkat ketika sudah pensiun, justru Tuhan angkat lagi menjadi komisaris independen di salah satu BUMN di negeri ini. Artinya apa? Jangan pernah berhenti berharap. Terus upgrade diri dan terlibatlah dalam pelayanan misi. Karena pelayanan misi adalah perjanjian kontrak kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, Pak Reni, terima kasih banyak, Pak. Saya terima kasih. Tuhan berkati. Kita sapa mereka di layar ini. Shalom, shalom. Shalom, shalom semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati.